Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di pertemuan perdana ini. Dan di pertemuan perdana ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Saproni bin Muhammad Samin. Ya. Ini nama saya, Saproni bin Muhammad Samin. Kemudian ini riwayat pendidikan saya, S1, S2, dan S3. Kemudian riwayat organisasi adalah sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, kemudian sebagai ketua masjid, sebagai ketua Kor Mubalik, sebagai ketua Asosiasi Pengajar Bahasa Arab IMLA Pekanbaru, sebagai wakil ketua Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Ini riwayat pendidikan saya, bisa Anda baca sendiri. Dan alhamdulillah telah berkeluarga, dan ini adalah keluarga yang saya cintai, 1 istri dan 6 orang anak yang alhamdulillah Allah berikan dalam kondisi sehat-sehat. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran kita perdana ini, ya, ada beberapa hal yang perlu saya perkenalkan kepada Anda. Selain daripada perkenalan diri, saya akan memperkenalkan tentang arah dari mata kuliah kita. Ya, di sini sudah saya cantumkan rencana pengajaran semester. Jadi silakan Anda klik, ya. Nanti akan ada hal-hal yang menjadi acuan kita di dalam rencana pengajaran semester. Nah, ketika Anda klik, nanti di sini ada beberapa hal yang menggambarkan tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari. Ya, capaian pembelajaran, mahasiswa memahami dasar-dasar ajaran Islam, memahami hakikat dan nilai-nilai ajaran Islam sebagai rahmatan alamin. Mahasiswa muslim-muslimah mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa non-muslim mengetahui nilai-nilai ajaran Islam secara utuh, ya, atau secara, kalaupun tidak utuh, ya, secara umum, mohon maaf ya. Kemudian memiliki karakter mencintai Islam, merasa bangga dengan Islam, dan senantiasa membela Islam. Nah, pendidikan agama Islam ini di satu paket pembelajaran di program S1 yang Anda lalui, akan ada beberapa mata kuliah keislaman, ya. Kalau PAI ini adalah mata kuliah yang sifatnya nasional, yang memang harus disampaikan pendidikan agama Islam. Dan kemudian nanti di semester 2 Anda akan mempelajari Al-Islam 1 yang muatannya adalah tentang ibadah dan muamalah. Ada juga nanti Al-Islam 2, itu kontennya adalah tentang akhlak. Kemudian ada Al-Islam 3, itu memperbaiki bacaan Al-Quran, ya, dan terkait dengan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Dan juga nanti ada di semester 4, itu ada mata kuliah filsafat pendidikan Islam untuk kalian di FKIP. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, jadi pendidikan agama Islam yang di semester pertama ini adalah mata kuliah yang kontennya adalah tentang masalah akidah. Ya, tentang masalah akidah atau tentang masalah keyakinan. Oleh karenanya kalau kita coba petakan ajaran Islam secara umum, rekan-rekan mahasiswa, ya, bahwa ajaran Islam secara umum dibagi menjadi 3 ajaran besar atau klasifikasi besar. Yang pertama adalah masalah akidah, ya. Yang kedua adalah syariat. Yang ketiga adalah akhlak. Ya.
Nah, akidah ini berbicara tentang masalah keyakinan yang benar. Sedangkan syariat ini adalah pembahasan tentang fikih atau aturan kehidupan, ya. Contohnya fikih sholat, ya, fikih ada aturan-aturan kehidupan. Yang selanjutnya akhlak. Akhlak ini berbicara tentang masalah cita rasa, ya. Akhlak berbicara tentang masalah cita rasa, berbicara tentang bagaimana menciptakan, membangun di dalam diri akhlak yang baik serta menghilangkan akhlak yang buruk. Nah, ini kontennya, ya. Atau dalam bahasa lain apa? Membangun sifat, ya. Tentang masalah sifat baik dan buruk. Itu pembahasannya. Nah, di mata kuliah pendidikan agama Islam memang dia hanya berbicara, kontennya adalah tentang di sini, ya. Jadi tentang akidah, keyakinan yang benar. Oleh karena kita kembali lagi ke pembahasan selanjutnya. Ya, kita lihat di sini. Bahan kajian yang akan kita berlakukan di dalam perkuliahan kita adalah ada 7 bahan kajian, ya, menjadi tema. Pertama, kita akan berbicara tentang manusia dan agama. Yang kedua adalah kesadaran dan kedewasaan dalam beragama. Yang ketiga adalah karakteristik ajaran Islam. Yang keempat adalah sumber pokok ajaran Islam. Yang kelima adalah ruang lingkup ajaran Islam. Yang keenam akidah Islam. Dan yang ketujuh penyimpangan akidah Islam. Nah, ini akan diajarkan selama 16 pertemuan, ya. 16 pertemuan itu rekan-rekan mahasiswa itu sudah termasuk UTS. Apa itu UTS? UTS adalah ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester atau evaluasi akhir semester. Nah, ini di sini, ya. Jadi pembahasannya kita lihat di pertama ini, di pertemuan pertama memang kita memperkenalkan tentang RPS, ya, kontrak perkuliahan dan instrumen asesmen. Jadi kita hari ini sedang memperkenalkan tentang rencana pengajaran semester yang akan kita berlakukan selama 1 semester. Nah, rekannya di hari ini sekaligus kalian mempelajari bagaimana cara masuk di e-learning dan juga mempelajari tentang apa-apa saja yang akan Anda pelajari di dalam rencana pengajaran semester atau RPS, ya. Ini namanya RPS, dokumen RPS. Nah, juga nanti saya akan berbicara tentang penilaian-penilaian kita, bagaimana proses penilaian dan berapa untuk UTS dan sebagainya, ya, yang akan kita berlakukan. Nah, ini yang akan kita bicarakan, ya, di pertemuan pertama ini. Nah, yang kedua, rekan-rekan yang dirahmati Allah, ya. Pembahasan kedua adalah manusia dan agama, ya, manusia dan agama. Ini materinya nanti akan saya sampaikan kepada Anda, ya. Dan memang mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan mahasiswa di pertemuan perdana ini, sebagai pengganti dari pertemuan langsung, saya minta Anda untuk menonton video ini, ya, sebagai pengganti dari pertemuan di Google Meet. Nah, pertemuan yang kedua adalah manusia dan agama. Nah, ini mencakup manusia dan alam semesta, manusia menurut konsep Islam, ya. Ini pekan depan. Dan kemudian pekan selanjutnya masih dalam topik yang sama, manusia dan agama, tapi pembahasan poin C dan D, yaitu arti dan ruang lingkup agama, hubungan
hubungan manusia dan agama. Ya. Kemudian pertemuan keempat adalah tentang kesadaran dan kedewasaan beragama. Ini ada 5 poin yang akan kita bahas di 2 pertemuan. A. Beragama Islam secara sadar. B. Kebenaran agama. Ya, ini pada pertemuan keempat. Sedangkan pada pertemuan kelima, kita akan membahas 3 bagian yang lain, yaitu agama yang benar menurut ketentuan Allah. Yang D. Toleransi dalam beragama. Yang E. Komitmen seorang muslim terhadap agamanya. Nah, begitupun di dalam pertemuan di mata kuliah atau di bahan kajian karakteristik ajaran Islam, ini akan kita ajarkan di 2 pertemuan, 6 dan 7, yang terdiri dari 4 poin. Pengertian agama Islam, Islam sebagai agama fitrah, Islam dan akal manusia, pandangan Islam terhadap manusia. Kemudian ada evaluasi tengah semester atau ujian ya. Ujian tengah semester. Setelah itu kita di pertemuan 9 akan berbicara tentang sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ini mohon maaf, ada tipe. Apa itu Quran? Apa itu hadis? Dan apa itu ijtihad? Ya kan? Jadi nanti akan kita ajarkan kepada Anda dan kita diskusikan sama-sama. Nah, kemudian di pertemuan 10 kita akan berbicara tentang ruang lingkup ajaran Islam. Nah, ini dia yang sudah saya sebutkan sedikit tadi. Ruang lingkup ajaran Islam itu tidak ada Islam, syariah Islam, akhlak. Dan kemudian juga kita akan membahas tentang hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Apa hubungannya? Yang ke-11 kita berbicara tentang akidah Islam, dan ini yang menjadi inti pembahasan kita. Arti akidah dan ruang lingkupnya apa? Kemudian iman kepada Allah, ini menjadi pertemuan ke-11 ya. Kemudian pertemuan ke-12 kita berbicara tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Pertemuan ke-13 kita berbicara tentang iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah ya. Kemudian yang pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang penyimpangan akidah, penyimpangan keyakinan ya, ada ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Kita harus tahu kapan ajaran itu dikatakan sesat dan kapan ajaran itu termasuk hal yang boleh ditolerir atau menjadi keanekaragaman dalam perbedaan pendapat di dalam Islam. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan akidah, aliran sesat dan ciri-cirinya, kemudian bahaya aliran sesat, dan juga kita akan membahas tentang fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, tentang aliran sesat. Nah, pertemuan ke-15 kita akan diskusi umum ya. Tujuannya apa? Mahasiswa memahami secara utuh satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya. Jadi kerangka mata kuliah itu biar kita utuh sehingga pembahasan pertama sampai dengan pembahasan ke-15 terhubung dengan baik. Baru kemudian di pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang akan kita bahas di dalam satu semester ini. Sedangkan nah ini ya, kriteria evaluasi pembelajaran yang akan kita berlakukan, kehadiran nanti kita sudah siapkan di e-learning-nya ya. Kehadiran 10%. Di sini Anda klik saja. Ini belum aktif ya. Sebenarnya hari ini kita masuk ke kelas B. Oke, ini belum. Sebentar lagi ya. Di jam 7.30. Nah, ini pas jam 7.30 kita aktifkan. Nah, tinggal nanti Anda klik di sini ya. Di absensinya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi. Nah, di absensi ya. Kemudian tugas. Tugas itu ada kuis, ada keaktifan, dan ada tugas-tugas lain yang nanti akan kita
tampilkan di e-learning kita. Itu 30% ya, bayangkan 30% besar. Kemudian UTS itu 30% dan UAS 30%. Jadi totalnya adalah 100%. Nah, sedangkan peringkat nilai di sini Anda akan mendapatkan nilai A ketika rentangnya antara 85 sampai 100 poinnya. Itu Anda akan mendapatkan A. Dan begitu seterusnya ya. Jika di bawah itu sampai dengan 81, maka A minus. Dan begitu seterusnya. Silakan Anda baca. Ya, Anda lihat. 45 sampai 49 itu D plus. 40 sampai 44 D, ya. 35 sampai 9 D minus. Di bawah 35 itu E, Anda gagal. Nah, ini beberapa referensi yang mungkin bisa memperkaya pertemuan atau kajian-kajian kita selain sumber-sumber yang lain ya, seperti di artikel atau tulisan-tulisan dari berbagai macam sumber yang kredibel. Di sini ada Yusuf Qaradawi, pengantar kajian Islam, Hamudah Abdallati, Islam Suatu Kepastian, Said Hawa Al-Islam 1 ya di sini. Kemudian Asar Basir, Pendidikan Agama Islam, Zakir Darajat Agama Islam. Ini ada beberapa yang menjadi rujukan kita, silahkan Anda cari referensinya. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, terkait dengan sistem kita, ya, maka ya ini sudah aktif ya. Ini absensinya sudah aktif. Kita coba ajarkan Anda tentang bagaimana cara absensi. Nah, kita coba ya dengan akun Anda nanti. Nah, saya berlaku sebagai student, mohon maaf. Oke. Oke, tidak muncul ya. Oke, student saya belum masuk ke kelas. Jadi nanti kalau Anda masuk ke kelas, silahkan Anda klik yang sudah menjadi panduan kita, yaitu submit attendance. Ya, submit attendance dan kemudian Anda pilih hadir gitu ya. Anda pilih hadir. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kelas setiap kelas itu sesuai dengan jadwalnya, nanti dengan sendiri akan terbuka absen itu dan Anda isi kehadirannya. Nah, kemudian di sini terkait dengan masalah penilaian tadi, ya, ini hanya memperkenalkan kepada Anda bahwa semua aktivitas Anda, baik diskusi, ya, baik diskusi dan lain sebagainya itu sudah tersistematis penilaiannya, ya, sudah tersistematis penilaiannya. Nah, di sini, ya. Nanti item-item penilaian semuanya akan dihitung sendiri sehingga Anda nanti bisa transparan cara penilaiannya. Nanti Anda lihat aja di tentang grade ya di kolom Anda. Tapi bahwa sistem penilaian nanti sudah otomatis mulai dari kehadiran, mulai dari tugas-tugas, keaktifan, mulai dari UTS sampai dengan UAS ini sudah ada bebannya. Jadi UAS itu 30, UTS 30, tugas 30, dan kehadiran 10 ya. Kehadiran 10. 10 poin ini sudah kita masukkan ke dalam sistem dan semuanya nanti penilaiannya sudah secara terintegrasi. Itu kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada Anda tentang kolom diskusi. Nah, di sini dia. Silakan sampaikan diskusi di dalam forum ini dengan ketentuan. Jika Anda ingin menyampaikan topik diskusi baru, silahkan add discussion. Ya, Anda klik di sini. Nah, add discussion. Kalau Anda ingin ada pertanyaan, ya, kalau Anda ingin bertanya atau mengkonfirmasi. Tapi bagi yang ingin menanggapi, silahkan reply saja. Anda klik dan tanpa harus add discussion. Reply-nya di mana? Di tulisan atau di topik yang menjadi pembahasan.
Nah, di pertemuan kali ini saya buka diskusi-diskusi terkait dengan hal-hal yang teknis yang akan kita berlakukan. Silahkan Anda add new discussion dan kemudian nanti kita akan saling diskusi di forum tersebut. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan perdana ini. Jadi target dari pertemuan perdana ini adalah mengenal SRPS dan kemudian tentang sistem penilaian, dan kemudian hari ini kita belajar kalian semuanya menggunakan media yang akan kita gunakan ini. Ya. Nah, hal-hal yang perlu didiskusikan terkait dengan materi, silahkan ingat ya, diskusi tentang materi silahkan di forum diskusi, sedangkan diskusi tentang masalah hal-hal teknis silahkan Anda sampaikan di WA group, ya, di WA group. Saya kira demikian rekan-rekan, kita lanjutkan. Mungkin kalian ada hal-hal yang perlu didiskusikan terkait dengan materi ini, Anda silahkan add new discussion topic. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.